Kenapa iblis berteriak? Kenapa iblis menangis? Karena dia tahu musuh terbesarnya telah lahir, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita duduk pada malam hari yang mulia ini bergembira dengan lahirnya Nabi. Tadi dibacakan maulid Nabi Muhammad. Inti daripada maulid yaitu diceritakan sejarah Nabi Muhammad. Inti daripada maulid yaitu mengagungkan dan memuliakan hari kelahiran Nabi Muhammad. Ketahuilah saudara-saudara, sebelum kalian duduk di sini untuk bergembira dengan lahirnya Nabi, untuk mengagungkan, untuk memuliakan kelahiran Nabi, telah ada satu zat yang lebih dahulu memuliakan dan mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Cuma caranya Allah dan cara kita berbeda. Kalau cara kita memuliakan lahirnya Nabi dengan bikin acara maulid, dengan duduk di sini, dengar rawi, dengar maulid, dengar ceramah, dengar nasihat, itu cara kita bergembira dengan lahirnya Nabi. Allah punya cara sendiri untuk memuliakan dan mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad. Bagaimana cara Allah memuliakan dan mengagungkan hari lahirnya Nabi? Yang pertama, saudara-saudara, di hari lahirnya Nabi, bahwasanya ketika itu Raja Habasyah datang ke Makkah, yakni lihadmil Ka'bah, untuk menghancurkan Ka'bah. Fa'ahlakallahul jaysh, kemudian Allah hancurkan pasukan gajah yang ingin menyerang Makkah. Ketika itu Raja Abraha, dia datang bawa pasukan gajah yang banyak untuk menghancurkan Ka'bah. Kemudian Allah mengutus burung ababil yang berasal dari neraka. Satu ekor burung membawa 3 buah batu. Satu batu ditaruh di mulutnya, satu batu di kaki kanannya, satu batu di kaki kirinya. Itu burung lemparkan itu batu, jatuh di tentara pasukan gajah, tembus sampai ke kaki. Saudara-saudara, Allah hancurkan, Allah binasakan pasukan gajah pada hari lahirnya Nabi. Kenapa? Ikraman, untuk memuliakan dan mengagungkan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hari lahirnya Nabi, kerajaan Romawi Allah hancurkan. Kenapa Allah hancurkan di hari lahirnya Nabi? Padahal bisa saja Allah hancurkan sebelum Nabi lahir atau sesudah Nabi lahir. Tapi kenapa di hari lahirnya Nabi? Takriman, ta'ziman li maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk memuliakan dan mengagungkan hari lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hari lahirnya Nabi, api majusi yang selama ribuan tahun tidak pernah padam, Allah padamkan di hari lahirnya Nabi. Kenapa kok di hari lahirnya Nabi? Padahal bisa saja, tidak mustahil bagi Allah kalau Allah mau padamkan sebelum Nabi lahir atau sesudah Nabi lahir. Tapi kenapa Allah padamkan di hari lahirnya Nabi? Takriman, ta'ziman, untuk memuliakan, untuk mengagungkan hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumur-sumur yang kering memancarkan airnya di hari lahirnya Nabi. Pohon-pohon yang kering, pohon-pohon yang tandus berbuah kembali. Pohon kurma yang kering berbuah di hari lahirnya Nabi. Kenapa kok di hari lahirnya Nabi? Kenapa tidak di hari-hari yang lain? Untuk memuliakan dan mengagungkan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hari lahirnya Nabi, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat untuk menjaga pintu langit. Kenapa? Karena sebelum di hari lahirnya Nabi itu syaitan, jin, iblis, dia pergi ke langit untuk mencuri berita-berita gaib, kemudian dia berikan kepada para dukun-dukun. Di hari lahirnya Nabi, pintu langit Allah suruh malaikat jaga dengan membawa panah yang terbuat dari api, sehingga kalau ada setan, iblis, jin mau curi berita langit, dipanah sehingga mereka terbakar. Kenapa kok di hari lahirnya Nabi? Kenapa bukan di hari-hari yang lain? Untuk memuliakan dan mengagungkan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, saudara-saudara, Allah saja memuliakan kelahirannya Nabi. Allah saja bergembira dengan lahirnya Nabi. Kita siapa kok tidak mau memuliakan, tidak mau mengagungkan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Bahkan banyak orang-orang bertanya, ngapain sih itu bikin-bikin acara maulid? Ngapain bikin-bikin acara maulid? Kalau ada orang yang bertanya, ngapain bikin acara maulid, seakan-akan itu orang bertanya, ngapain kamu bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena orang yang merayakan maulid adalah orang yang mengungkapkan kegembiraannya dengan lahirnya Nabi. Jadi kalau ada orang yang bertanya, ngapain bikin maulid, ngapain merayakan maulid, sama seperti dia bertanya, ngapain bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pantas perkataan seperti itu keluar dari lisan seseorang yang mengaku sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam acara maulid diceritakan sejarah Nabi Muhammad. Tadi baca maulid, bab maulid yang dibaca itu, maulid itu adalah kisahnya Nabi, diceritakan, dibacakan agar kita tahu bagaimana sejarahnya Nabi Muhammad. Nah, sebelum kita duduk di sini untuk mendengar cerita Nabi Muhammad, ketahuilah Allah sudah lebih dahulu menceritakan tentang Nabi Muhammad kepada nur para nabi dan nur para rasul. Apa dalilnya? An Jabir ibn Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah bi abi wa ummi akhbirni an awwali syai'in khalaqahu Allah qabla al-asya. Qala ya Jabir, khalaqa Allah qabla al-asya nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih. Dari Jabir bin Abdullah Al-Ansar, beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, demi ayahku, demi ibuku, akhbirni, beritahu aku ya Rasulullah, sebelum Allah ciptakan apa-apa, siapa makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Kemudian Nabi Muhammad menjawab, ya Jabir, inna Allah khalaqa qabla al-asya. Wahai Jabir, sesungguhnya Allah telah menciptakan satu makhluk sebelum Allah ciptakan apa-apa. Belum ada sorga, belum ada neraka, belum ada langit, belum ada bumi, belum ada manusia, belum ada jin, belum ada syaitan, belum ada malaikat, belum ada khilman, belum ada wildan, belum ada lauhil mahfud, belum ada apa-apa. Yang ada hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah? Nura nabiyyika Muhammadin, cahaya kekasihmu, cahaya nabimu, yaitu cahaya baginda Nabi besar Muhammad, khalaqa min nurih, yang Allah ciptakan dari cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah cahaya Nabi Muhammad. Setelah Allah ciptakan cahaya Nabi, baru Allah ciptakan cahaya para nabi dan rasul yang lain. Allah ciptakan cahaya Nabi Adam, cahaya Nabi Nuh, Nabi Syed, cahaya Nabi Adam, Nabi Syed, Nabi Allah Nuh, Nabi Idris, Nabi seluruh para nabi. Setelah Allah ciptakan cahaya para nabi, Allah jejerkan cahaya para nabi dan cahaya para rasul. Setelah Allah jejerkan, Allah suruh mereka berbaris. Kemudian Allah perintahkan cahaya Nabi Muhammad untuk lewat di atas cahaya para nabi dan cahaya para rasul. Ketika cahaya Nabi Muhammad lewat, tiba-tiba mereka, cahaya para nabi dan cahaya para rasul, bertanya, ya Allah, cahaya siapa yang barusan itu lewat? Kenapa cahayanya begitu terang? Cahayanya menyilaukan pandangan mata kami. Apa kata Allah? Hadza nur habibi Ahmad ismuhu fis sama, Muhammad ismuhu fil ard, huwa akhirul anbiya wa imamur rasul, ahlaquhul Quran. Kata Allah, ini adalah cahaya kekasihku. Ahmad namanya di langit, Muhammad namanya di bumi. Dia adalah akhir para nabi, dia pemimpin para rasul, akhlaknya adalah Quran. Allah menceritakan kisah Nabi Muhammad, Allah menceritakan siapa itu Nabi Muhammad di hadapan cahaya para nabi dan cahaya para rasul. Jadi sebelum kita duduk di sini untuk mendengarkan kisah Nabi Muhammad, cahaya para nabi dan cahaya para rasul telah lebih dahulu mendengar siapa itu Nabi Muhammad, dan tidak ada yang lebih baik bercerita dan berkata selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ceritakan kepada mereka siapa itu baginda Nabi besar Muhammad. Makanya jangan heran kenapa para
para nabi, para rasul, mereka itu sudah tahu, mereka telah mengenal siapa Nabi Muhammad. Walaupun sebelum Nabi Muhammad diutus, mereka sudah mengenal siapa itu Nabi Muhammad SAW. Makanya kata Nabi apa? Ana awwaluhum fil khalq wa akhiruhum fil ba'ts. Aku adalah yang pertama kali dalam penciptaan dan aku yang terakhir kali dalam pengutusan. Para nabi, para rasul, mereka semua telah mengenal siapa Nabi Muhammad SAW. Contoh Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam Allah turunkan di India. Siti Hawa Allah turunkan di Jeddah. Iblis Allah turunkan di Basrah. Nabi Adam Allah turunkan di India, di bawah kaki gunung Himalaya. Selama ratusan tahun Nabi Adam bertaubat kepada Allah, belum Allah terima taubatnya. Ketika Nabi Adam berada di kota Mekah, baru Allah terima taubatnya. Kenapa Allah terima taubat beliau? Karena beliau membawa nama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi Adam? Ya Rabb, bihaqqi Muhammad. Ya Allah, demi hak Muhammad, demi kebenaran Muhammad, demi keagungan Muhammad, demi kemuliaan Muhammad, ampuni dosaku ya Allah. Qala Allah ya Adam, kaifa arafta Muhammad? Wahai Adam, dari mana engkau mengenal Muhammad? Dari mana engkau mengetahui Muhammad? Qala Adam, ya Rabb, innaka lamma khalaqtani rafa'tu ra'si wa ra'aitu ala qawaimil 'arsy maktub la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ketika engkau ciptakan aku, ketika kau ciptakan aku mengangkat kepalaku ke langit. Apa? Aku mengangkat kepalaku, aku melihat di tiang-tiang arsy, di dinding-dinding arsy, di tiang-tiang sorga tertulis kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dari sinilah aku tahu tidak mungkin engkau meletakkan nama makhluk di samping namamu, kecuali pasti makhluk itu makhluk yang sangat berarti di sisimu, kecuali makhluk itu makhluk yang paling engkau cintai. Makanya aku bawa nama Muhammad dalam pertaubatanku kepadamu dengan harapan agar engkau menerima taubatku. Apa kata Allah? Shadaqta ya Adam. Betul, benar apa yang kamu katakan itu wahai Adam. Kalau kamu bermohon kepadaku dengan membawa nama Muhammad, ketahuilah telah aku ampuni dosamu dan aku terima taubatmu wahai Adam. Nabi Adam mengenal Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa beliau naik ke atas Tur Sina, naik ke atas bukit Sina, bermohon kepada Allah, ya Allah, aku ingin melihat cahayamu. Ya Allah, aku ingin melihat zatmu. Apa kata Allah? Wahai Musa, kau tidak akan sanggup, kau tidak akan kuat wahai Musa. Ketahuilah antara diriku dengan hamba-hambaku ditutupi dengan 70.000 hijab, 70.000 penghalang yang menutupi antara diriku dengan hamba-hambaku. Al-Imam Ghazali menjelaskan, setiap penghalang Allah ciptakan dari cahaya, dari air, dan dari kegelapan. Di dalam penghalang Allah ada suara air. Andaikan kita, Allah izinkan telinga kita untuk mendengar suara gemuruh air yang ada dalam penghalang Allah, saking ketakutan pasti hati kita akan copot dari badan, saudara-saudara. Andaikan Allah buka satu penghalang, Allah perlihatkan kepada gunung, gunung akan hancur jadi abu. Nah, apa kata Allah? 70.000 penghalang ini tidak akan aku buka untuk siapapun kecuali untuk Muhammad dan untuk umat Muhammad. Apa kata Nabi Musa? Ya Allah, aku tidak bisa menjadi Muhammad, maka jadikanlah aku bagian daripada umat Muhammad. Nabi Musa mengenal siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para nabi, para rasul terdahulu mengenal Nabi Muhammad. Kita umatnya tidak mengenal siapa itu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah kau kenal Rasulullah yang dimana dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sesungguhnya telah datang kepada kalian seorang nabi utusan Allah dari kalangan kalian, yaitu dari kalangan manusia. Dia bersedih atas penderitaan kalian. Apa yang kalian rasakan dia rasakan. Berat bagi dia atas penderitaan kalian, kesusahan kalian. Dia menjaga kalian, menjaga akidah kalian, tauhid kalian. Dia Rasulullah menjaga keimanan kalian. Kepada orang-orang yang beriman dia sangat berkasih sayang.
tidakkah engkau mengenal siapa Rasulullah SAW? Beliau adalah seorang manusia yang dimana pernah 3 hari 3 malam kelaparan, 3 hari 3 malam tidak makan, 3 hari 3 malam mengganjal perutnya dengan sebongkah batu. Beliau kelaparan bukan untuk keluarganya, bukan untuk anak cucunya, bukan untuk sahabatnya, tetapi beliau kelaparan demi kalian sebagai umatnya. Tidakkah kalian mengenal beliau Rasulullah? Pipinya pernah tertusuk tulang tembus sampai ke sebelah. Demi siapa? Demi kalian sebagai umatnya. Beliau seorang manusia yang dimana Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, ya man lam yalbisal harir wa lam yanam alal firash al wathir, ya man kharaja min ad-dunya wa lam yashba' batnahu walau bi khubsis sa'ir, ya man lam yanam tulal layali min khafin nari sa'ir. Apa kata Sayyidah Aisyah? Wahai seorang manusia yang tidak pernah berpakaian sutra, wahai seorang manusia yang tidak pernah tidur di atas kasur, wahai seorang manusia yang tidur di yang tidak pernah tidur di atas kasur, yakni tidurnya selalu di atas tikar. Wahai seorang manusia yang wafat, yang meninggal dunia dalam keadaan perutnya kosong, belum masuk sesuatu apapun walaupun sekedar roti yang kering. Nabi Muhammad kesusahan, Nabi Muhammad kelaparan, Nabi Muhammad menderita, Nabi Muhammad berdakwah. Lupakah kalian ketika beliau pergi ke kota Taif, dilempari, beliau dihujani dengan lemparan batu. Ketika darah beliau akan menetes, beliau tampung darah tersebut agar tidak jatuh di atas tanah Taif. Sahabat berkata, ya Rasulullah, kenapa kau tampung darahmu ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Andaikan darahku jatuh di atas tanah Taif, maka penduduk Taif akan ditenggelamkan oleh buminya Allah Subhanahu wa taala, sedangkan mereka adalah umatku. Tidakkah kalian tahu bagaimana kecintaan Nabi Muhammad kepada kalian? Kecintaan Nabi kepada kalian lebih besar daripada kecintaan bapak ibu kalian kepada kalian, lebih besar daripada kecintaan istri-istri kalian kepada kalian, suami kalian kepada kalian, anak-anak kalian kepada kalian. Nabi Muhammad SAW yang dimana dijelaskan bahwasanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, inna Rasulullah SAW fi akhir nafsi harragat syafataihi marrataini falgaitu sam'i fasami'tuhu yaqul ummati 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 faqubida Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Nabi Muhammad di akhir hayatnya, aku melihat bibir beliau bergerak dengan 2 kali gerakan. Kemudian aku dekatkan telingaku, aku mendengar beliau berkata, ummati ummatku, ummati ummatku, umatku. Kemudian meninggal Nabi Muhammad SAW. Ketika itu Allah berkata kepada Jibril, wahai Jibril, turunlah engkau, sampaikan kepada Muhammad, apakah Muhammad memilih dunia atau memilih aku? Kalau dia memilih dunia, sampaikan kepadanya, akan aku panjangkan umurnya. Tapi kalau dia memilih aku, sampaikan kepadanya, hari ini akan datang kematiannya. Turun Jibril alaihissalam. Ketika itu Rasulullah berada di atas kasur sedang dalam keadaan sakit di rumah Sayyidatuna Aisyah. Apa kata Jibril? Ya Rasulullah, Tuhanmu memberikan kepadamu 2 pilihan. Apakah kau akan memilih dunia atau memilih Allah Subhanahu wa taala? Apa kata Jibril? Apa kata Nabi? Apa jawabnya Nabi? Tentu aku lebih memilih Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan kepada Tuhanku, aku lebih memilih Allah daripada dunia, karena dunia bukanlah tempatku. Tempatku ketika ruhku berpindah kepada Allah, maka itu adalah tempatku yang sebenarnya. Maka Jibril membawa pesan Nabi Muhammad. Allah berkata kepada Israel, wahai Israel, turunlah engkau dengan perintahku, pasanglah sebaik-baiknya wajah, pasanglah sebaik-baiknya senyuman. Engkau turun, engkau akan mencabut nyawa makhluk yang paling mulia. Engkau izin dulu kepadanya, mau tidak dia dicabut nyawanya? Kalau dia mau, kau cabut. Kalau dia tidak mau, maka jangan kau cabut. Kembalilah engkau kepadaku. Turun malaikat Israel dengan perintah Allah. Di Israel tidak langsung masuk rumah Rasulullah, dia ketuk pintu Nabi Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah.
pintu rumah dibuka oleh Sayyidatuna Fatimah. Fatimah berkata, siapa engkau? Tidakkah kau melihat ayahku sedang terbaring sakit? Israel menjawab, aku yang memisahkan anak dengan orang tua, aku yang memisahkan orang tua dengan anak, aku yang memisahkan suami dengan istri, aku yang memisahkan istri dengan suami, aku yang menjadikan anak-anak menjadi yatim, aku yang menjadikan istri-istri yang menjadi janda, aku yang meramaikan kuburan, aku pemisah antara dunia dan akhirat, dan aku diutus oleh Tuhanku kemari untuk mencabut nyawa sebaik-baiknya makhluk, yaitu Muhammad Rasulullah SAW. Ketika Sayyidah Fatimah mendengar kalau di depannya adalah Israel, dia langsung kembali ke pangkuan ayahnya. Dia menangis. Dia berkata, wahai ayah, Israel berada di depan, ingin mencabut nyawamu, wahai ayah. Apa kata Rasulullah? Jangan kau bersedih, wahai Fatimah, karena engkau adalah manusia yang pertama kali akan menyusulku setelah kematianku. Datanglah Israel. Ketika Israel datang ditemani oleh Jibril, ketika akan dicabut oleh Israel, Nabi Muhammad berkata, ya Khalili Jibril, wahai kekasihku Jibril, aku belum puas meninggalkan umatku kalau Allah belum memberikan jaminan kepada umatku. Pergi Jibril menghadap Allah, ya Allah, kekasihmu belum puas, kekasihmu minta jaminan untuk umatnya. Apa kata Allah? Fa'auhallahu ta'ala ala Jibril, basyirhu ya Jibril, innal jannah muharramatun alal umam qabla an tadkhuluha ummatuh. Wahai Jibril, sampaikan kepada Muhammad, jaminan dariku, surga aku haramkan untuk dimasuki oleh siapapun sebelum surga dimasuki oleh umat Muhammad. Ini jaminan dariku. Nabi Muhammad pada saat detik terakhir nafasnya tidak memikirkan nasibnya. Yang beliau fikirkan nasib kalian sebagai umatnya. Akhirnya dicabutlah nyawa makhluk yang mulia tersebut. Dicabut nyawa Rasulullah. Ketika nyawa tersebut sampai di betis, Nabi berkata, apakah seperti ini rasa sakit sakratul maut? Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada seluruh malaikat yang ada di langit untuk turun ke bumi untuk menyampaikan kepada Rasulullah bahwasanya telah diangkat kesusahan-kesusahannya ketika sakratul maut, dan disampaikan kepada Muhammad bahwasanya sakratul maut itu lebih sakit daripada ditancapkan ribuan pedang. Kemudian Nabi Muhammad berkata, apakah rasa sakit seperti ini juga yang nanti akan dialami oleh umatku ketika sakratul maut? Apa jawab Israel? Iya ya Rasulullah, rasa sakit seperti ini, bahkan lebih sakit dari ini ya Rasulullah. Nabi Muhammad mengusap pipinya, ada air sebuah cawan di samping, beliau letakkan tangannya di cawan yang berisi air itu, kemudian beliau usapkan itu air di muka beliau. Kemudian beliau mengangkat tangan. Doa terakhirnya Nabi Muhammad SAW, doa yang menutupi kepergian Rasulullah SAW. Apa doa beliau? Allahumma khaffif ala ummati fi sakratil maut, Allahumma khaffif ala ummati fi sakratil maut wa thaqqil alayya. Ya Allah, ya Rabb, ringankanlah, permudahkanlah sakratul maut umatku dan beratkanlah untukku. Ya Allah, ya Rabb, aku menanggung sakratul maut umatku. Berikan rasa sakit mereka, berikan beban penderitaan sakratul maut umatku. Ya Allah, umatku tidak akan kuat, umatku tidak akan sanggup. Biar aku nabi mereka, aku pemimpin mereka, aku penanggung jawab mereka. Biar aku menanggung seluruh rasa sakit sakratul maut umatku. Ya Allah, jangan kau berikan rasa sakit sakratul maut kepada umatku. Ya Allah, apa yang telah kau berikan untuk Rasulullah? Apa yang telah kau korbankan untuk Nabi Muhammad? Nabi Muhammad berjuang mati-matian, pagi, siang, sore, malam berdakwah, berdarah. Demi siapa? Demi kalian. Agar apa? Agar iman sampai, agar Islam sampai, agar takwa sampai,
agar syariat Islam sampai, agar masjid sampai, agar ulama sampai, agar Al-Quran sampai, agar ilmu, amal, adab, warok sampai, ikhlas sampai, takwa sampai, amar ma'ruf sampai, jihad sampai, nahi mungkar sampai kepada kalian. Itu semua berkat perjuangan Rasulullah. Tetapi setelah itu semua sampai, malah kalian sia-siakan, malah kalian campakkan, kalian lebih berat kepada urusan dunia daripada urusan-urusan yang menggembirakan hati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan adanya acara Maulid yang mulia ini, maka jadilah kita umat Nabi yang bisa menggembirakan Nabi Muhammad. Dengan apa? Dengan mengikuti syariatnya, dengan taat kepada aturan-aturannya, dengan mengikuti sunnah-sunnah daripada baginda Nabi besar Muhammad. Jangan engkau jauh dari ulama, jangan engkau jauh dari orang-orang soleh. Kenapa? Karena para ulama itu adalah pewaris daripada keilmuan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad tidak mewariskan harta, pangkat, jabatan, tahta, kekuasaan. Bukan itu warisannya Nabi. Warisannya Nabi adalah ilmu yang dibawa oleh para ulama. Oleh karenanya, jangan engkau jauh dari ulama, jangan engkau jauh dari orang-orang saleh. Tinggalkan perbuatan dosa, tinggalkan perbuatan maksiat. Tuba liman kana targud dunya qabla an taraktah wa bana gabrahu qabla an yadkhulah wa arda rabbahu qabla an yalqah. Sungguh beruntung, sungguh berbahagia bagi orang-orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia yang meninggalkannya. Apa maksudnya meninggalkan dunia? Tinggalkan perbuatan dosa, tinggalkan perbuatan maksiat, tinggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita orang-orang sekarang sibuk dengan urusan dunia, sibuk dengan urusan harta. Pagi siang sore malam cari uang, pagi siang sore malam cari harta, pagi siang sore malam melayani dunia, pagi siang sore malam jadi budak-budak dunia. Kamu bersungguh-sungguh mencari sesuatu yang telah dijamin oleh Allah, tetapi sorga yang belum dijamin kamu tidak sungguh-sungguh untuk mencarinya. Kebalik, urusan akhirat yang belum dijamin harusnya kita bersungguh-sungguh. Urusan dunia, rizki yang telah ditanggung oleh Allah harusnya biasa-biasa saja. Oleh karenanya, tinggalkan dunia sebelum apa? Sebelum dunia yang meninggalkan kita. Maksudnya apa? Sebelum mati, saudara-saudara. Wabana gabrahu qabla an yadkhulah. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang membangun kubur sebelum mereka memasukinya. Apa maksudnya bangun kubur? Maksudnya membangun kubur bukan berarti menggali kubur, tetapi siapkan bekal-bekal untuk kau bawa ke dalam kubur. Karena dunia tempat memanen, kubur apa? Dunia tempat menanam, kubur tempat memanen. Kalau di dunia engkau menanam sesuatu yang baik, dalam kubur engkau pun akan memanen sesuatu yang baik. Dalam kubur engkau sendiri, engkau sunyi, engkau sepi, tidak ada teman, tidak ada kekasih, tidak ada orang tua menemani anak dalam kubur, tidak ada anak menemani orang tua dalam kubur, tidak ada suami menemani istri dalam kubur, tidak ada istri menemani suami dalam kubur. Dalam kubur engkau sendiri, engkau sunyi, engkau sepi. Temanmu adalah amal-amal yang engkau tanam ketika engkau hidup di dunia. Maka siapkan bekal-bekal untuk engkau bawa ke dalam kubur. Wa arda rabbahu qabla an yalqah. Dan sungguh beruntung bagi orang-orang yang ridha kepada Tuhannya sebelum dia berjumpa dengan Tuhannya. Oleh karenanya, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di tahun baru Islam ini 1440 Hijriah, kita harus menjadi orang-orang yang hijrah. Jangan sama dengan tahun kemarin. Kalau tahun kemarin dan tahun sekarang sama, tidak bertambah ketaatan, tidak bertambah kepatuhan, tidak bertambah ketakwaan, maka berarti selama 1 tahun kemarin kita tidak mendapatkan keberkahan. Sebab kenapa? Al-barakah, keberkahan itu bukan bertambah harta, bukan bertambah umur, bukan bertambah waktu. Al-barakah tuzidukum fit ta'ah. Barokah adalah
adalah bertambahnya ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hijrahlah engkau. Sebab ketika kita berbicara tentang tahun baru Hijriah, maka tidak akan pernah bisa dilepaskan daripada hijrah Nabi Muhammad. Sebab kenapa? Sebab Hijriah, tahun Hijriah itu diambil dari kata hijrah, sebagaimana dijelaskan para ulama dalam kitab tarikh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, dalam kitab tarikh Syiarul A'lam An-Nubala karangan Al-Imam Az-Zahabi, dalam kitab tarikh Al-Bidayah wan Nihayah karangan Al-Imam Ibnu Katsir, dijelaskan dulu orang Arab jahiliyah, bahkan sampai di zaman Nabi, sampai di zaman Sayyidina Abu Bakar, sampai di zaman Khalifah Umar bin Khattab di tahun kedua menjabat sebagai khalifah, umat Islam tidak punya tahun. Jadi umat Islam itu nggak punya tahun. Mereka pakai kalender Qamariyah berdasarkan hitungan bulan. Mereka tahu Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, tapi tidak ada tahun. Sehingga ketika itu penamaan tahun, mereka menamakan tahun sesuai dengan kejadian terbesar yang terjadi pada tahun tersebut. Contoh, ada namanya Amul Fil, tahun gajah. Kenapa dinamakan tahun gajah? Wasummiya amal fil li'anna malikal habasyah ja'a ilal Makkah wa kana fihi filun adim lihadmil Ka'bah. Dinamakan tahun gajah karena pada tahun tersebut Raja Habasyah datang ke Mekah menghancurkan Ka'bah, membawa pasukan gajah yang besar. Sepanjang tahun kejadian terbesar adalah datangnya pasukan gajah. Makanya tahun tersebut dinamakan tahun gajah. Ada namanya Sanatul Izni, tahun izin. Kenapa dinamakan tahun izin? Karena pada tahun tersebut Nabi Muhammad diizinkan untuk hijrah. Ada namanya Sanatul Amri, tahun perintah. Kenapa dinamakan tahun perintah? Karena pada tahun tersebut Nabi Muhammad diperintahkan untuk memerangi orang-orang musyrik. Ada namanya Sanah Tajdidul Ka'bah, tahun renovasi Ka'bah. Kenapa dinamakan tahun renovasi Ka'bah? Karena kejadian terbesar sepanjang tahun itu Mekah banjir, sehingga Ka'bah ada beberapa bagiannya yang rusak, kemudian diperbaharui dan diperbaiki. Begitu terus setiap tahun dengan nama yang berbeda-beda. Sanatul Zilzal, Sanatul Zalazil, Sanatul Tamhis, terus sampai di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Ketika Khalifah Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah di tahun kedua, ketika itu beliau menulis surat kepada Abu Musa al-Ash'ari yang isi suratnya, innahu yu'tina min amiril mu'minin kitaban maktubun fihi Sya'ban walam nadri ayu syai'in na'mal huwa Sya'banul madi, Sya'banul an atau Sya'ban istiqbal. Kata-kata apa dalam kitab beliau, Abu Musa al-Ash'ari berkata, sesungguhnya didatangkan kepada kami sebuah tulisan yang berasal dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Dalam tulisan tersebut, dalam surat tersebut tertulis bulannya bulan Sya'ban, tapi kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Apakah Sya'ban tahun kemarin, Sya'ban tahun sekarang, atau Sya'ban tahun depan? Karena tidak ada tahunnya ketika itu, hanya tulis Sya'ban. Nggak tahu Sya'ban tahun kemarin, Sya'ban tahun sekarang, atau Sya'ban tahun depan. Ketika Sayyidina Umar mendengar tersebut, beliau berkata apa? Do'u linnas syai'an li'arifunahu, letakkan bagi manusia sesuatu yang dimana dengan sesuatu itu manusia bisa mengenal. Maksudnya apa? Bikin kalender, bikin tahun buat umat Islam. Fa istasyara Umar ma'al ashab, kemudian Sayyidina Umar bin Khattab bermusyawarah dengan para sahabat. Ketika beliau bermusyawarah, ada sahabat yang usul, tetapkan tahun umat Islam mulai dari lahirnya Nabi Muhammad. Ada lagi yang usul, tetapkan tahun umat Islam mulai dari wafatnya Nabi Muhammad. Ada lagi yang usul, tetapkan tahun umat Islam mulai dari Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi. Dari sekian banyak usulan, usulan yang diterima adalah usulan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Apa usulan beliau? Usulan beliau, tetapkan tahun bagi umat Islam mulai dari kita meninggalkan negeri berhala. Maksudnya apa? Maksudnya mulai dari hijrah, yaitu hijrah dari Makkah ke Madinah. Maka ditetapkanlah tahun Hijriah, diambil dari hijrahnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Itu adalah asal usul peletakan dan penamaan daripada tahun Hijriah. Makanya ketika berbicara tentang tahun baru Islam, tidak bisa dilepaskan daripada hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya, apa itu
hijrah. Hijrah, para ulama berbeda pendapat tentang hijrah. Al-Imam Suyuti beliau berkata al-hijrah intiqal an syai' ila syai'. Al-Imam Qurtubi berkata al-hijrah intiqal min mawdi' ila mawdi' wa qasdu tarkil awal itharan litsani. Al-Imam Mujahid berkata al-hijrah tarku diyarahum in khafal fitnah wal i'tidari fi dzatillah. Terlalu panjang kalau saya mau jelaskan dan saya artikan. Intinya saja, sebenar-benarnya makna hijrah adalah yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa hijrah menurut Nabi? Al-muhajir man hajara ila ma nahallahu anhu. Orang-orang yang berhijrah adalah orang-orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan perbuatan dosa, meninggalkan perbuatan maksiat. Allah larang mabuk, kamu tidak mabuk, kamu tinggalkan mabuk, berarti kamu orang yang berhijrah. Allah larang zina, kamu tinggalkan zina, berarti kamu orang yang berhijrah. Allah larang makan riba, kamu tidak makan riba, maka kamu orang yang berhijrah. Allah larang korupsi, Allah larang mencuri, Allah larang terima menyuap atau menerima suap, kamu tidak terima itu, kamu tidak melakukan itu, maka kamu orang yang berhijrah. Setiap orang yang meninggalkan perbuatan dosa, maka orang tersebut disebut orang yang berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di tahun baru Islam 1440 Hijriah ini, ayo kita hijrah. Hijrah dari apa? Hijrah dari kebodohan menuju kepintaran. Hijrah dari apa? Dari keterburukan menuju kebangkitan. Hijrah dari apa? Dari malas ibadah menuju giat dan rajin beribadah kepada Allah. Hijrah dari apa? Hijrah dari perbuatan maksiat menuju perbuatan taat. Hijrah dari apa? Hijrah dari perbuatan dosa menuju pintu pengampunan dan taubat. Hijrah dari apa? Hijrah dari presiden lama menuju 2019 ganti presiden. Saya tanya masyarakat Langsa, 2019 ganti presiden, hijrah apa bukan? Hijrah apa bukan? Hijrah apa bukan? Kurang keras. Hijrah apa bukan? Jadi kalau saya bahas 2019 ganti presiden, berarti saya lagi bahas hijrah, betul? Berarti melenceng tidak dengan apa yang tadi saya sampaikan? Melenceng apa tidak? Saya tanya, mau saya bahas 2019 ganti presiden? Mau saya bahas 2019 ganti presiden, namanya apa? Namanya apa? Itu namanya hijrah. Hijrah dari apa? Hijrah dari pemimpin lama menuju pemimpin baru. Hijrah dari presiden yang kalau berkata suka berdusta menuju presiden yang berkata jujur, itu namanya hijrah. Dari presiden yang dimana kalau diberi amanat dia khianat. Hijrah berpindah menuju presiden yang kalau diberi amanat dia tidak khianat, itu namanya hijrah. Dari presiden yang kalau berkata, kalau berjanji suka mengingkari, menuju presiden yang kalau berkata tidak, yang kalau berjanji tidak pernah diingkari, itu namanya Sebelum saya bahas tentang itu, saya ingin kemukakan 3 pendapat, saudara-saudara. Orang Aceh, orang Langsa, kamu perhatikan betul-betul apa 3 yang ingin saya sampaikan ini agar kamu tidak salah mengartikan. Yang pertama, yaitu makalah daripada Al-Imam Abu Aswad Ad-Du'ali. Masyarakat Langsa tahu siapa Abu Aswad Ad-Du'ali? Siapa? Abu Aswad Ad-Du'ali itu pengarang ilmu nahwu. Al-Imam Abu Aswad Ad-Du'ali, beliau pernah berkata, apa kata beliau? Al-muluk hukamun 'alan nas. Para raja, para penguasa, para pemerintah, polisi, tentara, RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden, mereka yang mengatur negara, mengatur masyarakat, mengatur rakyat. Terus siapa yang mengatur mereka? Al ulama hukamun 'alal muluk. Para ulama, para ustadz, para kiai, para
guru, mereka lah yang bisa mengatur para pemerintah dan para penguasa, saudara-saudara. Jadi yang namanya kiai, yang namanya ulama itu ngatur pemerintah, bukan ulamanya diatur sama pejabat, saudara-saudara. Yang namanya tuan guru itu, yang namanya kiai itu ngatur pejabat, bukan diatur sama pejabat. Yang namanya kiai ngatur presiden, bukan diatur sama presiden, bukan. Sampai-sampai dijelaskan khiyarul muluk alladzina ya'tunal ulama. Sebaik-baik raja, sebaik-baik penguasa adalah para raja, para penguasa yang mendatangi para ulama. Sebaliknya, wasyirarul ulama, seburuk-buruknya ulama, sebejat-bejatnya ulama, alladzina ya'tunal umara, adalah para ulama yang mendatangi para penguasa. Ulama yang mendatangi pejabat bihaqiyatul dunia, dengan tujuan mencari dunia, cari harta, cari pangkat, cari jabatan, cari kursi, cari kekuasaan. Mereka yang seharusnya masuk dalam pemerintahan untuk menasehati para ulama, untuk menasehati para pemerintah, untuk menasehati para kiai, untuk menasehati para presiden, untuk menasehati para pemerintah, tetapi mereka masuk ke dalam lingkungan tersebut malah ikut-ikutan kotor, malah ikut-ikutan